Hendrik mengambil sapu tangan dari sakunya, mengambil ludah Siska dari tanah, membungkusnya. Halo teman-teman online-nya Mama Yuna. Nah, mulai hari ini Mama Yuna punya segmen khusus. Namanya segmen Hei Mama Cita. Apaan tuh? Jadi mulai hari ini Mama Yuna punya segmen khusus. Namanya segmen Mama Cita. Mama Yuna berbagi cerita. Nah, cerita perdana yang mau Mama Yuna bagiin hari ini adalah cerita yang berjudul Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Kayaknya kalimat tersebut adalah yang paling tepat untuk menggambarkan kasus penemuan 9 bungkusan pocong yang belakangan ini viral di sosial media. Kok bisa dinamakan cinta ditolak dukun bertindak? Nah, inilah yang akan Mama Yuna bahas hari ini. Gak cuma cerita yang viral di media sosial ini ya, nanti Mama Yuna juga akan membagikan kisah yang dialami oleh Simple Man. Nah, daripada berlama-lama, langsung kita masuk aja ke kronologi ceritanya. Pada hari Kamis 18 Juni 2020, warga Kudus, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan 9 bungkusan pocong, bentuknya kayak pocong gitu ya, dibungkus tapi kecil, yang berisikan bangkai ayam, foto-foto perempuan, beberapa jarum, dan kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat berbahasa Jawa. Kasus penemuan ini bermula dari seorang pria yang bernama Muhammad Kafid, berasal dari desa Daren, Jepara, yang datang ke makam Bakalan Kerapyak di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dengan maksud ziarah ke makam ibu mertuanya. Dia datang sekitar pukul 16.30 WIB. Nah, sesampainya di makam ibu mertuanya, Bang Kafid ini merasa ada yang janggal, karena di atas makam ibu mertuanya itu terlihat adanya urukan tanah baru dan banyak sekali lalat di sekitar makam itu. Hal tersebut tentu saja bikin Bang Kafid curiga kan? Setelah dia selesai berdoa, Bang Kafid pun mencoba membongkar urukan tanah tersebut. Betul saja kecurigaan dia. Ketika dibongkar, ternyata Bang Kafid menemukan bungkusan berbentuk pocong yang ukurannya kecil. Nah, Bang Kafid ini ngiranya itu isinya jenazah bayi. Bang Kafid kemudian melaporkan penemuannya itu kepada penjaga makam. Kagetlah si penjaga makam dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat desa, dan akhirnya laporan tersebut sampailah ke pihak kepolisian. Malam harinya, kepolisian Resort Kudus, Jawa Tengah akhirnya mulai melakukan pembongkaran makam tersebut, dan ditemukanlah 9 bungkusan pocong, Mon. Nggak cuma di satu makam, tapi berasal dari 2 makam yang berbeda. Dan isi dari bungkusan pocong tersebut bukanlah bayi seperti yang dikira di awal ya, melainkan isinya itu bangkai ayam, beberapa foto perempuan, jarum, dan sebuah kertas yang berisikan kalimat-kalimat seperti mantra. Pihak kepolisian menduga bungkusan bangkai ayam tersebut digunakan sebagai ritual yang sepertinya mengarah kepada praktik ilmu hitam. Aku baca kalimat-kalimat yang tertulis di dalam kertas mantranya. Sepertinya peristiwa ini lebih mengarah ke pelet. Nah, setauku pelet itu keinginan untuk bikin seseorang yang tadinya nggak suka itu jadi suka, tapi memakai bantuan kayak dukun, pokoknya pakai ilmu hitam yang kagak bener gitulah ya. Dan biasanya pakai ritual-ritual tertentu. Ya kayaknya kayak gini lah ritual-ritualnya tuh. Ini aku bacain salah satu kalimat yang ada di kertas yang ditemukan itu ya. Kenapa aku bisa memiliki spekulasi bahwa kemungkinan penemuan ini adalah tujuannya mengarah ke peristiwa pelet. Ini aku bacain sedikit ya. Kedanan marang awakku, disekseni para danyang. Ora tenang uripe nek ora goleki marang aku, iso turu benginane kelingan marang aku. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, tergila-gila kepada diriku, disaksikan para penunggu, tidak tenang hidupnya jika tidak mencari aku, bisa tidur malamnya teringat-ingat pada diriku. Kan ada kalimat-kalimat tergila-gila pada diriku. Serem juga bacain kalimatnya ya. Ini kalimat yang aku baca loh ya, bukan dari aku sendiri. Kalau kalian penasaran, siapa sih orang yang naruh bungkusan di makam tersebut? Sampai saat ini belum diketahui siapa orang yang sudah bikin gempar warga Kudus itu ya. Tapi menurut kesaksian beberapa orang, beberapa hari sebelum ditemukannya bangkai ayam tersebut, ada sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan di samping kompleks pemakaman tersebut sekitar jam 11 malam. Tapi warga di sana itu orangnya pada husnuzon, mereka berprasangka baik. Jadi waktu melihat mobil itu parkir lama, mereka tuh nggak ngecek
mereka nggak lihat orang yang di dalam mobil itu ngapain gitu loh. Tapi ya memang belum tentu juga sih pelakunya orang yang di dalam mobil itu. Hanya saja itu adalah hal yang menjadi kecurigaan warga. Namun kalau kalian penasaran, ini siapa sih perempuan yang ada di dalam bungkusan itu fotonya ya? Kalian tahu gak sih sebenarnya di dalam kertas mantra itu jelas banget ada namanya, ada alamat rumahnya, bahkan juga ada fotonya tuh yo. Kalau aku pribadi sih aku nggak mau membagikan detail siapa sih perempuan yang ada di dalam peristiwa itu, karena dia tahu berita ini viral, dia ada di dalam bungkusan itu, pasti dia kepikiran banget, ketakutan juga pasti ada. Nah, kalau aku ikut-ikutan membagikan siapa sih ini cewek, siapa sih ini perempuan dengan detail, apa nggak makin tambah beban pikiran tuh cewek. Karena dalam hal ini si cewek ini kan merupakan korban ya, bisa dibilang korban lah ya, makanya kayaknya tuh identitas korban tuh lebih baik dilindungi lah ya gitulah pokoknya ya. Ya, aku harap sih semoga kasusnya ini cepat selesai dan ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian. Peristiwa penemuan ini kemarin tuh viral banget ya di sosial media. Kalau aku sih pertama kali kemarin lihat tuh di Facebook, tapi di Twitter dan Instagram sepertinya ramai juga. Terbukti dengan ikut berkomentarnya Bang Simple Man. Anak-anak Twitter pecinta horor pasti apal banget kan sama Simple Man. Apalagi kemarin sempat viral yang cerita KKN di Desa Penari itu kan. Nah, Simple Man tuh yang pertama kali menceritakan tentang KKN di Desa Penari. Nah, komentar dari Simple Man itu kayak gini. Kalau sudah main binatang sebagai maharnya, ini urusan sakit hati. Pelakunya pasti pengen nyiksa mental korbannya. Kalaupun korban akhirnya berhasil dipikat, biasanya akan langsung ditinggalin biar jadi gila. Tahap gila yang susah buat disembuhkan. Ujung-ujungnya gerogoti nyawa. Atau bahasa Indonesianya ujung-ujungnya menggerogoti nyawa. Gak terlalu beda jauh juga sih ya. Cuman takutnya ada yang gak ngeh nyawa sama nyawa itu sama. Simple Man berkomentar seperti itu karena dia punya sebuah cerita. Bahkan cerita nyata yang pernah disaksikan sendiri olehnya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita Cinta Ditolak ke Dukun Bertindak by Simple Man. Nah, Simple Man ini punya seorang teman, sebut saja nama temannya ini Hendrik. Belakang rumahku namanya Hendrik juga, anaknya Mbak Lurah. Gak penting. Nah, si Hendrik ini pernah menyatakan rasa sukanya kepada seorang perempuan, sebut saja namanya Siska. Suatu sore, Simple Man ini diminta tolong untuk menemani Hendrik menyatakan perasaan cintanya kepada Siska. Namun ternyata ekspektasi tidak sesuai realiti. Siska menolak pernyataan cinta dari Hendrik. Nah, sayangnya adalah Siska menolak Hendrik dengan berkata-kata kasar, menghardiknya, dan yang paling tidak bisa dilupakan oleh Simple Man adalah Siska meludah di depan Hendrik. Walaupun ludahnya tidak mengenai Hendrik ya, tapi menurut Simple Man hal tersebut sangatlah keterlaluan. Hendrik kemudian menghampiri Simple Man dengan wajah muram. Sebagai teman tentu saja Simple Man mencoba menghibur Hendrik dengan mengatakan kalau masih banyak perempuan lain di luar sana. Tapi wajah Hendrik saat itu ekspresinya sungguh tidak terbaca. Dia melihat Simple Man dengan tersenyum canggung seperti menyeringai. Mungkin seperti ini ya. Mungkin Hendrik merasa harga dirinya tercabik-cabik. Lalu tiba-tiba keluar kalimat dari mulut Hendrik. Rungokno sumpahku, nek meneh sampai arekiku gak sujud nang ngarepku, aku gak popo dibabat truk. Atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, dengerin sumpahku. Kalau sampai anak itu tidak sujud di depanku, aku gak apa-apa ditabrak truk. Itu si Hendrik ya, bukan aku. Simple Man yang mendengar kalimat tersebut kebingungan. Maksudnya si Hendrik ini apa? Kemudian Hendrik membisiki Simple Man nama dari sebuah ilmu pelet. Tapi Simple Man tidak bisa mengatakan nama dari ilmu peletnya karena berurusan dengan aib juga. Simple Man kaget. Dia berusaha menahan temannya itu, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan tekad dari orang yang patah hati. Hendrik mengambil sapu tangan dari sakunya, mengambil ludah Siska dari tanah, membungkusnya, kemudian pergi meninggalkan Simple Man entah kemana. Tubuh Simple Man menggigil setelah itu. Belum pernah dia kepikiran nasib seseorang sampai seperti itu. Saat peristiwa itu, sebenarnya Simple Man ini masih orang yang skeptis dengan hal-hal seperti itu. Dia percaya hal gaib, taib. Dia percaya hal gaib, tapi untuk pelet dan santet masih menjadi hal yang kurang bisa dia percayai, kecuali dia melihatnya secara langsung. 1 minggu berlalu, nothing happen. Iya. Hanya saja Hendrik ini terlihat menjadi lebih pendiam. Nah, karena kan mereka kerja di pabrik. Pas kerja mereka beda shift.
Simple Man akhirnya jadi jarang bertemu dengan Hendrik. Sampai kurang lebih 1 bulan setelah peristiwa penolakan itu, waktu Simple Man mau pulang, di gerbang pabrik dia melihat Hendrik, baru datang masuk kerja, mereka papasan. Terkejutlah Simple Man. Kenapa? Karena yang mengantar Hendrik ternyata adalah Siska. Simple Man ngasih tahu nih, kalau membedakan orang yang suka dengan tulus dan orang yang suka karena pengaruh gaib itu sangat mudah. Seperti contoh adalah cara Siska memperlakukan Hendrik ini sangat-sangat berlebihan. Hanya ditinggal 8 jam saat kerja. Di rumah Siska akan berperilaku seperti kesetanan, menjerit-jerit memanggil nama Hendrik. Hal ini perlahan-lahan membuat orang tua Siska mulai kewalahan. Bahkan beberapa kali pernah Siska menyerang kedua orang tuanya sendiri. Siska hanya bisa tenang bila ada Hendrik di sampingnya. Di sini pandangan Simple Man mulai berubah tentang pelet. Dia mulai percaya dengan yang namanya pelet. Nah, kenapa aku menceritakan cerita dari Simple Man ini? Karena ada hubungannya cerita dari Simple Man ini dengan cerita yang lagi viral di sosial media ini. Sepertinya Hendrik itu melakukan sebuah ritual yang hampir sama dengan kasus penemuan yang viral saat ini. Itu hanya saja bila dilihat dari benda-benda yang digunakan. Ada sedikit perbedaan, tapi tujuannya sepertinya sama. Sekarang kita kembali lagi ke cerita Siska dan Hendrik. Hendrik ini ingin membuat Siska hancur sehancur-hancurnya. Disinilah jahatnya manusia ketika sakit hati dengan manusia lainnya. Rasa sakit hati yang sudah mengendap di dalam hati harus ditumpahkan saat itu juga, meski dengan campur tangan ilmu hitam. Suatu hari Hendrik akhirnya meninggalkan Siska. Tahu apa yang terjadi kemudian pada Siska? Siska menjadi gila. Setiap hari kerjanya hanya teriak-teriak, mencabuti rambut panjangnya segenggam demi segenggam, sampai kulit kepalanya berdarah-darah. Siska tak peduli, dia sudah lupa pada dirinya sendiri. Dia udah gak ngenalin dirinya sendiri di si Siska itu. Malam itu di warung kopi, desas-desus soal Siska ini menyebar, tapi Hendrik gak pernah peduli. Pernah dia cerita bila orang tua Siska itu pernah memohon kepada Hendrik agar menikahi anaknya saja. Apapun yang dia mau akan dituruti asalkan anaknya ini kembali normal. Tapi Hendrik menolak hal itu. Hendrik. Di bangku warung kopi, Simple Man ini mencoba mengorek informasi dari Hendrik. Sebenarnya apa saja sih yang sudah dilakukan sama Hendrik sampai Siska bersekuk lutut? Disinilah Hendrik mulai menceritakan semuanya. Begitu pula dengan resiko yang akan dia terima. Karena memang tidak ada yang gratis di dunia ini. Ingat dengan air liur yang Hendrik bawa, yang dibungkus dengan sapu tangan dia. Rupanya hal yang paling dibutuhkan dari pelet adalah bagian tubuh dari korban. Bisa rambut, potongan kuku, bahkan ludah sekalipun bisa jadi media paling ampuh untuk memikat. Bagian tubuh adalah hal yang paling utama. Namun bagian benda yang lain juga dibutuhkan, seperti foto korban, gelang tangan, bahkan celana dalam. Terakhir adalah tanah rumah milik korban. Nah, si Hendrik ini sengaja mengambil sejumput tanah di halaman depan rumah Siska, hanya demi melangsungkan peletnya. Semakin sakit hati seseorang, semakin kuat pengaruh peletnya. Hal ini diikuti dengan keseriusan Hendrik membuat Siska bertekuk lutut. Sampai-sampai si Hendrik ini melakukan puasa menguning, yaitu tidak makan daging-dagingan selama kurun waktu sampai ada jin yang mendatangi dirinya. Hampir 2 minggu Hendrik tidak tidur, karena salah satu ritualnya adalah tetap membuka mata sampai subuh. Sampai jin itu mendatanginya. Di sini dukun yang bertanggung jawab juga berkata kalau saat jin ini datang, Hendrik tidak boleh takut. Dia harus mengatakan maksud dan tujuannya memanggil jin tersebut. Sebelum lanjut, Simple Man ini ngasih tahu kalau dukun yang dimaksud di sini adalah dukun yang benar-benar dukun, bukan dukun yang dibilang orang-orang ya. Kan banyak tuh orang suka bilang, "No, di sana ada orang pinter, di sana ada orang pinter." Bener, orang pinter, peringkat 1 terus dari SD. Bukan dukun. Nah, dukun yang benar-benar dukun biasanya sembunyi, jangankan untuk mencari, menemui secara langsung itu mustahil kecuali punya karoh. Nah, apa itu karoh? Karoh adalah orang yang sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan si dukun, alias orang-orang yang benar-benar sudah pernah melakukan tindakan keji, entah itu santet, pelet, atau mangun. Nah, sialnya bagi Siska, si Hendrik ini ternyata mengenal karoh yang pernah berhubungan dengan dukun tapal kuda. Tidak ada yang pernah meragukan dukun di atas tanah tapal kuda. Hendrik bersaksi di depan Simple Man, dia melihat jin itu yang berwujud kepala babi yang tidak memiliki kulit. Wujudnya gemuk besar setinggi daun pintu. Setelah Hendrik mengatakan maksud tujuannya, memanggil jin tersebut kemudian pergi, lenyap. Dan yang terjadi berikutnya adalah keesokan paginya, rumah Hendrik diketuk oleh seseorang. Pas dibuka pintunya, tahu Siska berdiri di depan pintu ngajakin nikah. Simple Man yang mendengar cerita itu cuma bisa diem aja. Dia nggak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan belum pernah melihat wajah Hendrik sesenang itu.
rasa senang untuk menyakiti. Kemudian Simpleman menanyakan mahar apa yang diberikan Hendrik. Kan nggak mungkin semuanya itu bisa didapat secara gratis. Hendrik mengatakan bahwa dia hanya mempersembahkan potongan kepala ayam yang darahnya harus diminum oleh Hendrik sendiri. Sampai persembahan ke-7. Hanya itu? Enggak. Alasan kenapa Hendrik meninggalkan Siska bukan dikarenakan Hendrik sangat membenci Siska sehingga dia menolak tawaran untuk menikahinya. Tapi rupanya setelah persembahan ke-7, nyawa Siska menjadi persembahan terakhir. Kalau tidak, Hendrik yang mati. Jadi dia mesti milih nyelamatin nyawanya sendiri atau menyelamatin si cewek. Ya udah pasti si Hendrik nyelamatin nyawanya sendirilah. Iya. Tapi hal ini diketahui Simpleman bukan dari mulut Hendrik langsung, tapi dari mulut kepala bagian di pabrik tempat mereka bekerja. Ia hanya berkata tinggal menunggu waktu sampai perempuan malang itu menjemput ajal. Karena dia pernah melihat Siska ini menjemput Hendrik, di belakangnya makhluk itu sudah mengikutinya. Rupanya benar. Hampir 2 tahun lamanya sampai akhirnya Siska meninggal. Namun ada hal yang paling keji yang dirasakan oleh Simpleman, bahwasanya Hendrik bisa saja menyelesaikan persembahan ke-7-nya secara cepat, tapi tidak. Hendrik mengulur waktunya sampai 2 tahun hanya untuk melihat Siska menderita. Parah. Lalu bagaimana dengan Hendrik? Kabar yang terakhir yang didapat, dia masih hidup, tapi hidupnya benar-benar menyedihkan. Nah, Simpleman pun akhirnya udah pindah kerja dari pabrik tempat kerja mereka yang sama itu. Namun peristiwa yang udah terjadi itu tidak pernah dilupakan oleh Simpleman, karena dia yang menjadi saksi peristiwa pelet yang sangat kejam tersebut. Nah, makanya pesan buat anak-anak cewek, remaja-remaja perempuan, atau semua perempuan lah. Memang sih ada yang bilang kalau perempuan itu berhak menolak, laki-laki berhak memilih. Nah, tapi bukan berarti kan ketika kalian tidak menyukai seseorang, kemudian seseorang itu menyatakan perasaan kepada kalian, kalian berhak menolaknya secara kasar. Guys, ditolak itu kan udah sakit ya, sakit hati gitu ya, nggak mendapatkan cinta yang terbalaskan. Kalau kalian menolaknya dengan kasar, dengan tidak baik, pasti seseorang itu kan akan double sakit hati itu yo. Jadi buat semua teman-teman online Mama Yuna yang cewek-cewek, kalau ada pernyataan cinta tapi kalian nggak bisa nerima, cobalah untuk menolak secara halus, menolak dengan baik-baik. Kenapa kalian nggak bisa menerima perasaan cintanya? Oke? Ya, cerita tersebut dijadikan pembelajaran lah ya. Nah, buat cowok-cowok yang ditolak cintanya, janganlah kalian habiskan uang kalian ke dukun. Aku kasih tahu ya, kalau kalian ditolak sama cewek, kalian itu jadikan motivasi. Jadilah orang sukses, supaya cewek yang nolak kalian itu nantinya menyesal karena dia sudah menolak orangnya masa depannya cerah. Kalau punya sedikit uang, ditabung, dikumpulin buat modal usaha. Jangan dibawa ke dukun. Belum tentu dukun yang kalian temuin bener. Kalau dukun abal-abal, udah sakit hati, uangnya habis di dukun. Berdobel sakitnya kan? Pada intinya pokoknya jadi manusia yang baik-baik aja lah ya. Gak usah aneh-aneh gitu loh. Ya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik-baik dari sebuah cerita yang terjadi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen-komen di bawah ya. So, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu lagi di videonya Mama Yuna selanjutnya. Dadah.